Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas untuk assignment yang ketiga, yaitu pengerjaan soal untuk latihan soal 4.2 dan 4.3. Oke, pembahasannya akan saya sampaikan melalui Word dan Excel. Jadi ini soal untuk yang 4.2 terlebih dahulu. Jadi di sini ada perusahaan jasa Century. Nah, dia punya data neraca saldo 30 November 2020. Oke, di sini sudah ada saldo-saldonya, sudah ada akun-akunnya. Jika ada urutan yang memang berbeda dengan punya kalian, disamain aja. Ya, jadi ini hanya masalah urutan akun aja. Jadi agar akun-akunnya lebih rapi, karena kebiasaannya adalah kas dulu, baru piutang, baru perlengkapan, baru yang lain-lainnya. Seperti itu. Sehingga saya kemarin ada yang terbalik, saya lupa yang mana. Jadi kalau ada yang beda 4.2 ataupun 4.3 nanti kalian samain aja dengan punya saya. Oke. Nah, di sini udah ada data neraca saldonya. Nah, di bawah ini ada soal untuk penyesuaiannya. Jadi apa-apa saja yang perlu disesuaikan. Seperti biasa, kalian diminta bikin jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, dan laporan keuangan. Kenapa setiap soal saya menyelipkan untuk menyusun laporan keuangan? Karena tujuannya adalah agar kalian familiar dengan cara menyusun laporan keuangan, akun-akun apa aja yang masuk ke laporan keuangan, seperti itu. Jadi, jangan sampai kalian tidak paham menyusun laporan keuangan, padahal itu goal utama kita. Oke, saya langsung mulai saja. Jadi, seperti biasa, di sini saya sudah munculkan neraca saldonya. Nah, ini yang dari soal. Jadi, yang di Excel ini adalah dari soal di atas. Saya pindahin ke sini, ke Excel. Nah, saya lanjut. Jadi, perusahaan mulai beroperasi 1 November. Dan ini informasi untuk jurnal penyesuaian tanggal 30 November 2020. Pertama, perlengkapan yang ada pada akhir bulan berjumlah 1.600.000. Kita lihat di soal. Perlengkapan kita ada berapa sih sebelumnya? Nah, perlengkapan kita ada 2650. Di soal dikatakan yang tersisa itu 1.600.000. Berarti yang terpakai itu sebesar berapa? Berarti sebesar 2.650.000 dari sini. Dikurangi yang tersisa, hasilnya 1.050.000. Berarti perlengkapan kita berkurang 1.050.000. Di sini berarti beban perlengkapan 1.050.000. Jadi perlengkapan yang kita pakai berarti dinamakan beban. Oke, saya lanjut. Tanggal 1 November, perusahaan memperoleh pinjaman bank sebesar 30 juta. Ada nggak? Nih, utang bank 30 juta. Oke, dengan bunga 10% per tahun. Oke, bunganya 10% per tahun. Dan membayar bunga untuk 2 bulan pertama sebesar 500.000. Oke, jadi di 1 November ini, saat perusahaan terima pinjaman bank, perusahaan juga langsung bayar bunga. Jadi langsung bayar bunga pinjaman untuk 2 bulan pertama. Ya, jadi untuk 2 bulan pertama, otomatis itu untuk bulan November dan bulan Desember. Nah, di bulan November ini, apa yang perlu kita lakukan? Oke, kalau kita analisa, di tanggal 1 November yang kita bayar nih, bunga untuk 2 bulan pertama sebesar 500.000. Ini berhubungan dengan data di neraca saldo. Data di neraca saldo, di sini ada yang namanya bunga dibayar di muka. 500.000. Nah, itulah bunga yang tadi, yang dibayarkan di tanggal 1 November. Oke. Nah, bunga ini awalnya pas kita bayar, kita catat bunga dibayar di muka. Oke. Jadi bunga dibayar di muka ini terdiri dari bunga untuk 2 bulan, November dan Desember. Nah, karena November ini kita sudah mencapai akhir bulan, tanggal terakhir, tanggal 30 November, maka bunga dibayar di muka yang terdiri dari bunga November 250.000 dan bunga Desember 250.000. Nah, yang November ini harus diakui sebagai beban bunga. Jadi bukan bunga dibayar di muka lagi, melainkan beban bunga sebesar 250.000. Oke? Sehingga nanti bunga dibayar di muka yang tersisa itu hanya untuk bulan Desember sebesar 250.000. Caranya gimana? Berarti bunga dibayar di muka kita kurangi 250.000.
Berarti bunga DP muka sebelah kredit 250.000. Diakui sebagai beban bunga. Kenapa beban bunga? Karena di sini kita yang memperoleh pinjaman. Berarti kita harus bayar bunga. Kalau di soal-soal sebelumnya adalah orang lain atau kita yang punya piutang bunga, punya pendapatan bunga. Jadi beda ya. Bedakan antara kita menginvestasi, kalau kita investasi berarti dapat pendapatan bunga. Otomatis muncul piutang bunga kalau memang piutang. Oke, kalau kita yang terima uang dari orang lain, otomatis kita ada kewajiban untuk membayar bunga. Jadi bunga bisa piutang, bisa hutang. Bisa beban bunga, bisa pendapatan bunga. Lihat dari konteksnya. Simpelnya kamu kasih orang pinjaman, berarti kamu ada kemungkinan untuk dapat pendapatan bunga, muncul piutang bunga. Kalau kamu yang menerima pinjaman dari orang lain, berarti kamu punya kewajiban untuk membayar bunga. Seperti itu. Berarti muncullah beban bunga. Konsepnya simpel seperti itu. Oke. Nah, ini bunga untuk 2 bulan pertama 500.000. Berarti untuk per bulannya 250.000. Ini hitungan simpel. Dibagi 2 aja 250.000. Nah, kalau kita mau hitung sendiri deh. Bisa nggak? Bisa. Jadi kita cari bunga per bulan. Bunga per bulan berapa? Di sini kan pinjamannya 30 juta, bunganya 10% per tahun. Berarti di sini saya coba hitungkan pakai Excel. 30 juta, bunganya itu 10% per tahun. Berarti kalikan 10% bagi 12 bulan. Nah, 1 bulan itu 250.000. Sama. Jadi soalnya ini semua berhubungan. Baik, saya lanjut. C, beban gaji untuk bulan November yang belum dibayar. Berarti kita ada muncul utang gaji. Oke, C berarti ada beban gaji 3.100.000, kemudian muncul utang gaji 3.100.000. Oke, lanjut. Sewa kantor sebulan 3 juta. Perusahaan melakukan pembayaran sewa sekaligus 3 bulan pada tanggal 1 November. Oke, sewa kantor sebulan 3 juta. Kita lihat berhubungan nggak sama akun lain. Oke, di sini kita sewa kantor sebulan 3 juta. Perusahaan bayar sewa tersebut 3 bulan sekaligus pada tanggal 1 November. Berarti 3 juta kalikan 3 bulan sama dengan 9 juta. Nah, sesuai dengan saldo yang di neraca saldo. Jadi sewa dibagi muka itu 9 juta. Nah, 9 juta ini terdiri dari sewa untuk 3 bulan. November, Desember, Januari. Nah, yang mau kita jadikan atau kita alihkan sebagai beban, menjadi beban adalah untuk yang sewa bulan November. Berarti ini kan isinya bulan November, Desember, Januari. Yang harus kita jadikan beban adalah bulan November. Berarti yang kita jadikan beban hanya 3 juta. Untuk bulan November aja. Oke. Nah, caranya gimana? Berarti kita harus kurangi 3 juta nih, si sewa dibagi muka. Berarti kita kurangi, kalau berkurang kan di sebelah kredit. 3 juta. Ini hitungannya, sewa per bulan. Kemudian, kalau sewanya kita akui, berarti menjadi beban sewa. 3 juta. Oke, kemudian yang E, peralatan kantor dibeli pada 1 November. Peralatan ini diperkirakan akan mempunyai umur ekonomis 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Oke, berarti kamu hanya perlu untuk bikin penyusutannya. Jadi ini maksudnya untuk bikin penyusutan ya. Jadi maksudnya untuk bikin penyusutan. Nah, dia belinya 1 November. Dan kita sekarang di posisi 30 November. Berarti kita hanya perlu mencatat penyusutan untuk 1 bulan, yaitu bulan November aja. Berarti kita hitung. Oke, berarti ini cara hitungnya gini. Peralatan ini diperkirakan akan mempunyai umur ekonomi 10 tahun. Tidak ada nilai residu. Nilai residu itu maksudnya nilai sisa. Nah, jika seperti itu, maka kalian hitung dulu penyusutan per bulannya. Hitungnya dengan cara, ini yang disusunkan adalah peralatan. Nah, kita lihat peralatan. Peralatan di sini ada 66 juta. Berarti 66 juta, kamu bagi dengan 10 tahun, karena yang di sini dikatakan umur ekonomi 10 tahun. Berarti bagi 10 tahun, dapat dong penyusutan per tahun. Nah, kamu bagi 12 bulan. Berarti didapatkan penyusutan per bulan. Oke, sebesar 550.000. Nanti kalian catat itu sebagai beban penyusutan 550.000 pada akumulasi penyusutan peralatan kantor 550.000. Nah, di sini dikatakan tidak mempunyai nilai residu. Kalau misalnya di soal muncul nih,
Aktiva ini atau peralatan ini mempunyai nilai residu 1 juta. Berarti cara hitungnya gimana? Cara hitungnya adalah si 66 juta ini kamu kurangi dengan 1 juta. Oke. Tapi kamu kasih dalam kurung. Jadi 66 juta kurangi 1 juta. Hasilnya 65 juta. Baru kamu bagi 10 tahun, kamu bagi 12 bulan. Dapatlah penyusutan per bulannya. Jika ada nilai residu. Tapi ya semoga aja nggak ada, berarti hitungannya langsung kayak gini. Jadi 66 juta dapat dari neraca saldo, bagi 10 tahun, bagi 12 bulan. Oke, seperti itu. Nah, berarti tahapan untuk jurnal penyesuaian selesai. Kalian tinggal menyesuaikan nanti di neraca saldo setelah penyesuaian atau setelah disesuaikan. Itu seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, saya tidak ajarin step by step lagi. Nah, kalian langsung kerjakan aja, cocokin aja angkanya. Jadi, nanti tinggal dicocokin. Nah, jangan heran kalau misalnya tiba-tiba muncul akun baru. Jadi contoh, di sini kan udah ada akun-akunnya nih. Di AJP muncul akun baru. Contoh kayak beban penyusutan deh. Di sini tidak ada beban penyusutan. Di AJP tiba-tiba muncul nih beban penyusutan. Otomatis di neraca saldo setelah disesuaikan juga harus dimunculin beban penyusutan sekian. Nah, untuk nomor akun kalau memang beda-beda dikit sama saya nggak masalah. Yang penting kalau kelompok 5 masih kelompok 5. Seperti itu. Tapi jangan sampai ada, ini akun 1, akun 2, akun 3, 4, 5. Tiba-tiba di bawah muncul lagi nih, akun 1, akun 3, misalnya akun kewajiban atau apa. Jadi ini harus berurutan. Sekali lagi ini harus berurutan. Oke, nanti angkanya tinggal dicocokin. Semoga sama, harusnya sama. Kalau misalnya beda atau apa, ada pertanyaan, ada yang beda, kalian ragu punya kalian salah, tapi salah di mana ya? Atau ini salah nggak ya seperti ini? Boleh kalian tanyakan ke saya. Oke, jadi ini hasil neraca saldo setelah disesuaikan. Kalian susun ke laporan keuangan. Nah, ini dicocokin aja. Jadi ini untuk laba ruginya. Silakan dicocokin. Ini untuk perubahan modal, silakan dicocokin. Saya tidak jelasin rinci lagi, karena ini sudah beberapa kali kita latihan kan. Perubahan modal, dan terakhir ini laporan posisi keuangan, seperti ini. Oke, silakan kalian cocokin. Jika ada yang beda, sekali lagi, silakan ditanyakan ke saya. Kita lanjut di soal berikutnya. 4.3. Oke, 4.3 di sini ada perusahaan Biofit tanggal 30 April 2020 punya neraca saldo seperti di bawah ini. Nah, ini untuk data-datanya. Oke. Tolong dicek kembali masing-masing akun sama urutannya apakah ada yang berubah. Jadi takutnya ada yang saya perbaiki. Kalau nggak salah saya piutang usaha awalnya piutang dagang. Jadi dikoreksi aja jadi piutang usaha. Karena ini perusahaan jasa, jadi harusnya piutang usaha. Dan beberapa item lainnya saya lupa, jadi disamain aja urutannya. Oke. Nah, ini neraca saldonya. Sudah saya pindahkan ke Excel seperti biasa. Nah, saya lanjut. Sama, ini dimintanya juga AJP, neraca saldo setelah disesuaikan, dan laporan keuangan. Di sini ada informasi untuk penyesuaiannya. Kita mulai satu persatu. Oke. Tanggal 1 April 2020, perusahaan bayar premi asuransi 9 juta untuk 3 tahun. Oke. Untuk 3 tahun. Berarti yang perlu kita catat sebagai biaya apa? Yaitu untuk asuransi di bulan April aja. Karena ini 1 April, dan kamu juga berdiri di 30 April. Berarti kamu perlu mencatat biaya asuransi untuk 1 bulan saja. Oke, jadi ini ada nih di soal nih, nyambung. Asuransi dibayar di muka 9 juta. Itu untuk 3 tahun, dan kita hanya perlu melakukan jurnal untuk 1 bulan, yaitu bulan April. Oke, jadi cara perhitungannya gimana? Berarti ini 9 juta untuk 3 tahun. 3 tahun berarti 36 bulan. Oke, berarti bagi aja. 9 juta bagi 36 bulan. Sama dengan 250.000. Berarti asuransi dibayar di muka kita ini
harus dikurangi sebesar 250.000. Dikurangi berarti asuransi dibayar di muka di jurnal sebelah kredit 250.000 dan muncul beban asuransi 250.000. Ini beban asuransi sekali lagi untuk yang bulan April saja. Oke, saya lanjut. B. Pendapatan konsultasi yang diperoleh sebelumnya yang sudah menjadi hak perusahaan adalah 92.200.000. Kita coba hubungkan ke neraca saldo. Jadi di sini ada pendapatan konsultasi. Oke. Nah, di sini sudah ada pendapatan konsultasi diterima di muka 94.600.000. Berarti kalau di sini yang dikatakan bukan dikatakan. Maksudnya untuk yang pendapatan konsultasi diterima di muka ini kan artinya kita sudah menerima uangnya namun konsultasinya belum kita berikan. Maka kita catatnya sebagai kewajiban dulu, yaitu pendapatan konsultasi diterima di muka. Nah, ternyata dari 94.600.000 ini ada 92.200.000 yang merupakan pendapatan yang sudah kita berikan. Jadi awalnya mungkin memang kita terima uang dulu nih, tapi kita belum kasih jasa konsultasi. Nah, seiring berjalannya di bulan April ini, pada akhir bulan ternyata kita sudah berikan konsultasi. Konsultasi yang kita berikan sudah senominal 92.200.000. Berarti di sini dikatakan pendapatan konsultasi yang diperoleh sebelumnya sudah menjadi hak perusahaan. Sudah menjadi hak perusahaan, berarti kita sudah memberikan kewajiban kita, jasanya sudah diberikan, maka 92.200.000 ini sudah boleh kita akui sebagai pendapatan konsultasi atau pendapatan jasa. Oke, berarti kita jurnal. Pendapatan konsultasi sebelah kredit. Nah, debitnya adalah ini. Kan pendapatan konsultasi diterima di muka sebelah kredit sekian. Kita kurangi. Kalau kurangi berarti di sebelah debit. Gitu. Jadi nantinya si pendapatan konsultasi bakal berkurang. Jadi sudah tidak sebesar 94 juta. Jadi hanya sisa dikit yang belum kita berikan jasa konsultasinya. Lanjut, NC, berdasarkan perhitungan fisik untuk perlengkapan kantor, diperoleh informasi bahwa sisa perlengkapan kantor yang ada pada akhir bulan berjumlah 4.400.000. Jadi hanya tersisa 4.400.000. Kita ketahui nggak yang terpakai berapa? Jawabannya adalah belum kita ketahui. Karena belum kita ketahui, kita harus hitung. Berarti saldo awal si perlengkapan berapa? Yaitu 6 juta. Berarti 6 juta harus kita kurangi dengan yang tersisa, yaitu 4.400.000. Nah, 6 juta kurangi 4.400.000 sama dengan 1.600.000. Itu adalah perlengkapan yang terpakai. Berarti perlengkapan kita harus dikurangi sebesar 1.600.000. Dan karena sudah terpakai, kita akui sebagai beban. Beban perlengkapan kantor 1.600.000. Oke, saya lanjut. Pendapatan komisi yang diperoleh sebelumnya yang sudah menjadi hak perusahaan adalah 15 juta. Berarti sama dengan yang konsultasi. Nah, pendapatan komisi di sini itu 23.200.000. Itu yang kita terima di muka. Berarti kita udah terima uangnya, tapi belum kita berikan jasa kita. Oke? Nah, di sini dikatakan pendapatan komisi yang diperoleh sebelumnya sudah menjadi hak perusahaan sebesar 15 juta. Berarti dari 23.200.000 ini yang merupakan kewajiban, nah, ada 15 jutanya yang sudah menjadi hak kita. Kalau sudah menjadi hak, berarti kita boleh akui itu sebagai pendapatan. Berarti pendapatan komisi diterima di muka kita berkurang sebesar 15 juta. Dan kita mencatat pendapatan komisi kita 15 juta. Seperti itu. Nah, kemudian yang utang afiliasi. Utang afiliasi itu seperti utang ke perusahaan lain tapi masih dalam satu grup. Masih saudaranya gitu, masih berafiliasi, masih ada hubungan lah. Nah, utang afiliasi di sini dikatakan dikenakan bunga dengan tarif sebesar 15% per tahun. Jadi ada bunga 15% per tahun. Titik. Perusahaan belum ada mencatat beban bunga selama tahun 2020. Berarti tugas kita adalah mencatat beban bunga selama tahun 2020. Oke. Kita lihat kembali. Berarti selama tahun 2020. Ini kan 30 April. Berarti selama tahun 2020. Berarti kita hitung dari tanggal 1 Januari 2020. Karena di soal tidak dikatakan nih, yang belum dicatat itu dari bulan apa.
Berarti asumsinya dari awal tahun itu belum dicatat untuk beban bunganya. Maka yang perlu kita catat adalah beban bunga dari 1 Januari hingga 30 April, hingga tanggal laporan kita. Oke, berarti cara menghitungnya adalah utang afiliasi kita berapa duit? Utang afiliasi itu 100 juta. Nah, berarti 100 juta kalikan dengan tarif bunganya. Tarif bunga itu 15% per tahun. Oke, berarti di sini 15% kalikan 100 juta itu nominal utang afiliasinya. Kalikan 4 per 12. Kali 4 per 12 maksudnya adalah 4 itu 4 bulan. Terhitung dari Januari, Februari, Maret, April. Kalikan 4 bulan, dibagi 12 bulan. 12 bulan itu berarti 12 bulan dalam 1 tahun. Hasilnya adalah 5 juta rupiah. Oke, berarti atas utang afiliasi ini kita punya kewajiban untuk membayar bunga sebesar 5 juta rupiah. Berarti muncul yang namanya beban bunga 5 juta. Kemudian di sini utang bunga 5 juta. Oke, seperti itu. Saya lanjut. Terakhir, perusahaan melakukan investasi. Kalau investasi biasanya berkaitan dengan bunga. Tapi bukan beban bunga, melainkan pendapatan bunga. Oke. Jadi di sini dikatakan, perusahaan melakukan investasi pada surat berharga mulai tanggal 1 April. Oke, jadi mulai investasi 1 April. Dengan tingkat bunga 12% per tahun, bunga dibayarkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Nah, berarti di sini kita hitung untuk bunganya berapa sih? Berarti yang perlu kita akui adalah bunga bulan apa? Yaitu bunga bulan April. Oke, kita coba hitung. Berarti investasi kita berapa duit sih? Nah, kita lihat bagian surat berharga. Pada bagian surat berharga ada 30 juta. Berarti 30 juta dikalikan dengan bunganya yaitu 12% per tahun. Oke, 30 juta kali 12% per tahun dikali bukan dikali, ini harusnya dibagi 12 bulan. Oke, saya coba hitung 30 juta. 30 juta kalikan 12% bagikan 12 bulan. Oke, 300.000. Ya, berarti 300.000 itu bunga untuk bulan April. Nanti masukin piutang bunga 300.000 pada pendapatan bunga 300.000. Oke, jadi seperti itu kita mencatat untuk si piutang bunganya. Ya, ini keseluruhan jurnalnya. Silakan kalian lihat, kalian cek dengan punya kalian. Jika ada yang berbeda atau yang ada yang bingung, sekali lagi silakan ditanyakan. Oke, saya lanjut. Jadi setelah itu kalian diminta untuk menyusun neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, oke, tinggal kalian cocokin apakah sama atau tidak. Jadi tidak saya step by step lagi karena sudah dijelaskan di sebelum-sebelumnya. Oke, ini saldo-saldonya, akun-akunnya. Silahkan dicek jika ada yang beda atau siapa tahu jawaban saya ada yang salah. Nah, tolong kalian koreksi. Oke, saya lanjut. Berarti dari neraca saldo setelah disesuaikan ini, kalian diminta untuk bikin apa? Bikin laporan keuangan. Jadi seperti biasa, ini ada laba ruginya. Seperti ini. Silakan dicocokin. Perubahan modalnya. Silakan dicocokin. Dan laporan posisi keuangannya. Oke, silakan dicocokin juga. Oke. Jadi dengan ini pembahasan assignment yang ketiga telah selesai. Jadi ini materi terakhir kita sebelum UTS. Jadi bab 1 sampai 4 sudah kita bahas selesai. Nah, untuk materi AJP memang saya sendiri waktu zaman kuliah, zaman sekolah memang terkendala di AJP. Memang agak sulit. Cuman setelah lulus, ya mungkin kita udah terjun ke dunia kerja, kita udah paham. Sebenarnya AJP itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Asalkan logikanya jelas. Jadi dia berhubungan dari neraca saldo yang sudah ada ataupun dari soal-soal yang
informasi dari soal. Jadi informasi dari soal juga harus jelas. Yang perlu kita akui apa, periodenya berapa bulan misalnya. Jadi perhatikan dengan baik untuk bulan, perhatikan dengan baik untuk angkanya jika seperti perlengkapan misalnya. Yang terpakai yang harus kalian jurnal. Jadi jangan sampai sisa perlengkapan adalah 3 juta. Oh, kalian membabi buta, langsung dihajar. Wah, berarti sisa perlengkapan 3 juta, berarti 3 juta yang harus kita kurangi. Kalau begitu kan salah. Harusnya yang kalian kurangi adalah sebesar perlengkapan yang terpakai, bukan tersisa. Jadi seperti itu. Dibutuhkan konsentrasi juga, dibutuhkan logika yang oke, ketelitian. Jadi memang secara pengerjaan lebih sulit dari jurnal umum, namun jika kalian sudah memahami dengan baik, ya, alhasil pasti oke lah, pasti logikanya dapat. Logikanya udah dapat, udah gampang. Mau soal gimana pun ya udah gampang kalian pecahkan lah. Kuncinya seperti apa. Oke, jadi seperti itu. Silakan kalian pelajari dengan baik, kalian lihat kembali. Jika ada jawaban yang memang salah, ada yang keliru, boleh dikoreksi. Kalau bingung, silakan ditanyakan ke saya. Oke, saya akhiri untuk pembahasan assignment yang ketiga ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan apa yang saya sampaikan cukup jelas untuk dipahami. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.